Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Safina dan dua rekan saya Anita Maulina dan Yuliani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan ke timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul dan melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu sains. 2. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Al-Kindi, Ibnu Rusyid, dan lain sebagainya. 3. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat Islam seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, dan seni arsitektur. 4. Pengaruh keutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, dan ihsan. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar ketenangan, kondusivitas, kedamaian, dan keselamatan. Iman melahirkan budaya yang dilandaskan rasa aman dan tanggung jawab. Ihsan mendorong budaya keindahan dan kebaikan. Menurut Nasution, Islam terbagi menjadi 3 periode. 1. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi terbagi menjadi 2, yaitu A. Masa kemajuan Islam. Masa kemajuan Islam pada periode klasik ditandai oleh adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad yang biasa disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Islam mulai tersebar di wilayah semenanjung Arab. Terjadi penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia. Setelah para sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin wafat, dilanjutkan oleh dinasti Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi. Pada zaman ini, penyebaran Islam semakin luas. Daerah yang dikuasai pada zaman ini yaitu Syria, Palestina, Afrika Utara, Irak, semenanjung Arabia, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah. Asia Tengah terdiri dari Pakistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan. Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab. Peradaban Islam semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Pada zaman ini, perekonomian negara mulai meningkat dengan berkembangnya bidang pertanian dan pertambangan. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh, khususnya pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini ditandai dengan penerjemahan buku-buku dengan bahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah. Cabang-cabang ilmu pengetahuan diutamakan dalam Bait Al-Hikmah ini, diantaranya kedokteran, fisika, geografi, astronomi, sejarah, dan filsafat. Pada periode ini, ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam mulai disusun. Dalam bidang penyusunan hadis terkenal nama Imam Bukhari dan Muslim. Dalam bidang fikih terkenal nama Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan sebagainya. Imam At-Tabari terkenal dengan dalam bidang tafsir. Ibnu Hisham terkenal dalam bidang sejarah. Periode ini merupakan peradaban Islam yang tertinggi dari periode-periode sebelumnya. Namun, upaya diterjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12 Masehi menandai berakhirnya fase kemajuan Islam. B. Lalu dilanjut periode masa disintegrasi. Masa ini ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan seorang khalifah. Disintegrasi politik tersebut menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam. Pada zaman ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu 1. Kerajaan Utsmani di Turki, 2. Kerajaan Safawi di Persia, 3. Kerajaan Mughal di India. Peperangan demi peperangan sering terjadi pada masa 3 kerajaan besar ini untuk menguasai wilayah tertentu. Diintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibanding pada masa Bani Abbasiyah dan sekaligus menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Di samping itu, ibarat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. 3. Periode modern 1800 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaharuan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaharuan itu diantaranya seperti: 1. Di Mesir terkenal nama Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Jamaluddin Al-Afghani. 2. Di India pembaruan dilakukan oleh Sir Said Ahmad Khan dan lainnya. 3. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hasim dari Nahdlatul Ulama. B. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam.
Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Pada masanya ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Perkembangan ilmu agama meliputi pembukuan sejumlah bidang agama, yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf. Adapun bidang ilmu pengetahuan umum antara lain filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Kemajuan Islam pada masa ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya pergerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab. Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Sedangkan kemunduran peradaban Islam ditandai dengan adanya disintegrasi dan perpecahan di kalangan umat yang menyebabkan Islam mundur dari panggung peradaban dunia. Di Spanyol, kehancuran Islam disebabkan ada beberapa faktor, antara lain adalah konflik penguasaan Islam dengan penguasaan Kristen. Tidak ada ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letaknya yang terpencil dari pusat wilayah Islam yang lain. C. Sumber kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Menggali sumber historis. Banyak peradaban yang hancur karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualisasi yang kokoh. Peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat, dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun runtuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. B. Memanggil sumber sosiologis. Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid ibnu Abdul Malik pada tahun 711 Masehi. Kemudian, terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol, Islam mampu memberikan pengaruh kepada dunia barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. C. Menelusuri sumber filosofis dan teologis. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam, yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dasar teologis yang melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. Namun, tetap kritis kepada warisan kultural dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntunan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Kesimpulannya, penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama. Berbagai perluasan wilayah kekuasaan peradaban Islam mengakibatkan berbagai bangsa dan kebudayaan bergesekan dengan Khajan kedua Masehi, yang tercatat bahwa kekuasaan kaum muslimin meliputi wilayah Syam hingga sebagian daerah Afrika. Dengan bertemunya kaum muslimin dengan pemikiran dan filsafat yang dipegang oleh bangsa di luar Arab menjadikan mereka berinteraksi sekaligus mempelajari pemikiran yang baru dikenalnya. Setelah interaksi para pemikir Islam dengan pemikir dan kebudayaan yang baru, muncul ahli-ahli kalam dan para filosof yang berasal dari kaum muslimin. Kita mengenal beberapa para pemikir yang populer di tengah-tengah sejarah perkembangan ilmu kalam dan filsafat, di antaranya Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Para tokoh dan cendekiawan Islam yang telah berhasil mempelajari ilmu Yunani dan Sanskerta telah memberikan pengembangan yang signifikan pada bidangnya masing-masing. Jauh sebelum para ilmuwan barat menemukan teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, telah memberikan bukti bahwa Islam dan peradaban yang telah dibangunnya pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern saat ini. Untuk itu, dituntut adanya sikap saling menerima dan menghargai perbedaan masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.